لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Ikhwan akhwat, sedikit Al-Fakir akan bahas bagaimana Al-Husain di dalam Al-Quran, di dalam satu ayat yang ayat ini kita sering baca dan sering kita lupakan bahkan, dan sebenarnya mengacunya seringkali kita masuk di dalam momen yang sebelum yang kita lewati, yaitu Idul Adha. Cerita sedikit yang ada di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di dalam surat As-Saffat ayat 104 hingga 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Yang ingin Al-Fakir garis bawahi utamanya adalah antara ayat 107 sampai 108. Bagaimana Allah menggunakan kata wafadainahu bidzibhin adim, bukan memakai wabaddalnahu bidzibhin adim, tidak memakai satu kata antara fadaina, bukan dipakai dengan baddalna. Dan kalau kita lihat terjemahannya sedikit, maknanya pun juga bukan kita ganti dengan penyembelihan yang agung, namun kita tebus dengan penyembelihan dzibhun adim. Padahal yang terjadi di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah salah satu kisah kesabaran antara anak yang harus menerima wahyu ayahnya di dalam mimpinya, bermimpi bahwa harus menyembelih anaknya. Lakukanlah wahai ayahku, mudah-mudahan aku menjadi salah satu orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Tapi ayat ini menarik. Kenapa Allah tidak memakai di dalam Al-Quran ini wa badalna atau mengganti dengan kata yang lain, tapi dengan kata fadaina bitibhin alim. Nah, perbedaan antara fadai dengan badal jelas kalau kita melihat salah satu yang harus kita lakukan, yang kemudian kata ini juga disandingkan dengan fidyah. Kenapa kita kalau mengganti puasa kita itu dengan membayar fidyah, atau ada hal-hal lain yang harus kita bayar kewajiban kita, namun karena keterbatasan fisik, keterbatasan diri kita harus bayarnya dengan fidyah. Ini yang kemudian menjadi salah satu kalimat yang tidak pernah ada di dalam umat manusia sebelumnya. Seseorang yang fidyahnya adalah penyembelihan tidak hanya dirinya, anak-anaknya, saudaranya, seluruhnya, keluarganya difidyahkan. Seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para sedikit mufassirin dalam pendapatnya berselisih pendapat bahwa adim
Tidak mungkin disematkan kepada gibash, tidak mungkin disematkan kepada kambing. Penyembelihan yang agung adalah subjek dan objek yang harus jelas. Untuk siapa penyembelihan ini, apa yang disembelih, dan kenapa kita melakukan penyembelihan ini. Yang lebih menarik adalah ketika kita sedikit kembali ke Injil, bagaimana ternyata di Injil pun juga terdapat beberapa kalimat dzibhun azim atau penyembelihan yang agung. Di dalam Injil Yeremia ayat 6 disebutkan orang yang tangkas itu tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, di dekat sungai Efrat. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, pembalasan menggunakan sebagai hari pembalasan, melakukan pembalasannya kepada para lawannya. Pedang-pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan agung di tanah utara, di dekat sungai Efrat. Antara Taurat, Injil, Al-Quran, bahkan di dalam suhuf-suhuf Ibrahim, suhuf-suhuf Ibrahim yang kemudian dijadikan kitab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, tidak pernah ada miss sedikit pun di dalam penyembelihan agung. Dan seluruhnya, seluruh para Nabi Allah untuk bertawasul, untuk kemudian menyadari siapa yang sebenarnya harus ditawasuli dan dianggap sebagai penyembelihan yang agung. Utamanya ketika kita melihat satu kata dzibhun azim yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang kemudian dijadikan sebagai Idul Adha, bukan riwayat yang salah, tidak. Dzibhun azim yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail yang akhirnya ditebus dengan gibas juga merupakan salah satu sunnah yang kemudian harus dilakukan oleh setiap manusia. Minimal Anda melakukan pengorbanan untuk sesama manusia. Dan dzibhun, salah satu kata dzibhun ini juga tidak hanya dipakai di dalam 2 ayat saja. Ternyata di dalam Al-Quran kurang lebih disebutkan dzibhun ini, penyembelihan ini tidak kurang dari 7 ayat yang menyebutkan dzibhun. Termasuk salah satunya di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 49, wa idh najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa inni dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Salah satu yang dilakukan oleh Fir'aun yakni menyembelih semua anak-anak laki, karena datang satu profesi, datang satu ramalan bahwa akan ada anak lelaki yang kemudian bisa menjadi nabi. Ramalan itu muncul dan keluarlah satu perintah dari Fir'aun untuk menyembelih semua anak-anak laki yang hadir. Wa yastahyuna nisa'akum, dan tidak hanya itu, semua anak-anak laki yang masih kecil baru lahir langsung dipenggal. Yudzabbihuna abna. Caranya itu dengan dipenggal anak-anak laki. Tidak ditusuk, tidak dengan yang lain, dan juga wa yastahyuna nisa'akum. Termasuk memalukan, membuat malu wanita-wanita mereka. Dan ternyata penyembelihan ini juga sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang durjana yang juga dari dahulu. Bahkan kalau kita melihat di dalam kisah Al-Quran Habil dan Qabil, di dalam hadis-hadis yang disebutkan bahwa Habil yang memiliki ternak yang luas
ladang yang subur, sementara Qabil susah, kering, banyak penyakit karena hasud, karena iri. Tidak hanya memotong apa yang dipunya oleh domba-domba yang dimiliki oleh Habil, tapi sekaligus Habilnya juga disembelih oleh Qabil. Sebuah hal yang sebenarnya di dalam rentetan kehidupan Nabi Adam hingga Imam Mahdi tidak kaget. Mereka yang menyembelih dan mereka yang disembelih. Begitu juga Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam ketika akhirnya diminta fatwa oleh raja saat itu ingin menikahi ponakannya, tidak boleh, dikeluarkan bahwa agama Isa alaihissalam tidak boleh menikahi antara paman dengan keponakannya. Maka kemudian Nabi Yahya difatwakan, diperintahkan untuk dipenggal. Pemenggalan ini adalah sunnah-sunnah mereka, para pemimpin-pemimpin durjana, dan sampai puncak dari semua penyembelihan-penyembelihan yang terjadi. Kalau kita lihat, Nabi Yahya tidak disembelih anaknya. Nabi Habil cuma disembelih sendirian, tapi oleh Imam Al-Husain seluruh keluarganya, seluruh anak laki-lakinya ditancapkan di atas pedang kepala-kepalanya, ditancapkan di atas tombak-tombak durjana. Bagaimana Al-Husain dipaksa untuk melihat anaknya disembelih. Itulah yang kemudian terjadi dialog antara Nabi Allah Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala setelah ditebusnya Ismail alaihissalam menjadi kibash, yakni ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, "Ya Ibrahim, apakah engkau tahu apa maksud dari Ismail diganti dengan kambing? Alladzi anzalahu alaihi tamanna Ibrahim ayyakuna qad dzabaha ibnahu Ismail." Dan akhirnya Allah gantikan dia dengan Ismail, kami ganti dengan salah satu hewan ternak. Ditanya, "Ya Ibrahim, man ahabbu khalqi ilai?" Ketika ditanya, Nabi Ibrahim tidak tahu, "Ya Allah, apa maksud dari penggantian fadainahu bidzibhin adim ini?" Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, man ahabbu khalqi ilai?" Menurutmu ya Ibrahim, siapa seseorang yang paling aku cintai di antara kalian umat manusia ini? Faqala ya Rabb, kata Nabi Ibrahim, "Ma khalaqta khalqan huwa ahabbu ilayya min habibika Muhammad." Tidak ada satupun ya Allah yang paling kau cintai kecuali habibika Muhammad. Nabi Ibrahim makamnya Khalilullah, temannya, namun Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Allah ilaih afa huwa ahabbu ilaika am nafsik? Menurutmu apakah aku mencintai lebih atau engkau yang lebih aku cintai? Aku lebih mencintai Muhammad atau engkau yang lebih aku cintai? Qala bal huwa ahabbu ilayya min nafsi. Tentu ya Allah, engkau lebih mencintainya daripada diriku. Qala, kata Allah, fa waladahu ahabbu ilaika am waladik? Maka kira-kira Ibrahim, anaknya lebih aku cintai apa anakmu? Apakah anak Muhammad lebih aku cintai atau anakmu wahai Ibrahim? Qala bal waladu. Tentu anaknya ya Allah, anak dari seseorang yang paling kau cintai. Dilanjutkan, qala bi dhibhi waladihi zulman ala aidi a'da'i aw ja'ala qalbik aw dhabha waladika bi yadika fi ta'ati. Ditanya lagi, ya Ibrahim,
Apakah penyembelihan anaknya di dalam tangan yang zalim lebih menyakiti hatimu dibanding penyembelihanmu kepada anakmu di tanganmu atas ketaatanmu kepadaku? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rabb, bal dhabahahu ala aidi a'daihi aw ja'alikum. Tentu ya Allah. Sampai meneteskan air mata, Nabi Ibrahim menjelaskan, tentu penyembelihan anaknya Habibika Muhammad lebih menyakiti hatiku daripada peristiwa ini. Qala ya Ibrahim fa inni ta'ifatu taz'amu annaha min ummati Muhammad sataktalu al-Husain ibnahu min ba'dihi zulman wa udwanan kama yadhbahu al-kabsh wa yastawjibuna bidzalika sakhti fajaza'a Ibrahim lidzalika wa tawja'a qalbihi wa abkala yabki fa awha Allah ya Ibrahim qad fadaitu jaza'uka ala ibnika Ismail. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, nanti akan ada satu masa yang masa ini akan ditangisi oleh setiap para nabi, setiap para orang-orang soleh, orang-orang baik, bahwa akan ada satu orang yang paling kucintai, anak yang paling dicintai olehnya, yang juga kucintai. Barang siapa yang mencintai Husain, ahabballah man ahabba Husain. Mereka tidak lebih hanya mendapatkan siksa dariku dan mereka yang menangisi Al-Husain, falahul jannah, untuknya tidak ada lain selain surga.